Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah analisis struktur 1. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perhitungan analisis struktur trust dengan menggunakan e-types. Nah, langsung saja kita mulai. Misalkan kita punya suatu kasus struktur atap seperti pada layar, kita punya struktur atap dengan model struktur truss dengan temuan sendi dan roll pada titik A dan titik B, lalu dengan bentang adalah 20 meter ya. Di sini antar join ini jaraknya adalah 5 meter dan tingginya adalah 10 meter. Mempunyai beban P1 sebesar 150 kN, ya, ada 3 P1-nya. P2 50 kN pada tumpuan-tumpuannya, ada 2 ya. Satu di titik A, yang satu di titik B. Lalu ada lagi P3 sebesar 40 kN. Kita langsung saja, misalkan kita akan membuat desain perhitungan kita ini di dalam SAP ataupun e-types. Nah, kita buka dulu untuk e-types kita. Nah, ini adalah default ketika kita membuat new model. Jadi, kita akan ditanyakan untuk seperti apa template dari model kita. Nah, misalnya ini adalah sudah saya buat ya untuk ukuran jaraknya adalah meter. Kita lihat coba untuk gambaran. Nah, ini ya. Jadi kita punya, kalau kita ingin menggambarnya, maka kita bisa melihat berapa grid yang akan kita buat ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk grid X ya. Sehingga grid X ini saya buat dengan 5. Lalu grid Y1 karena kita hanya membuat 2 dimensi. Nah, sekarang adalah storage datanya ya, atau berapa jumlah tingkatnya. Kita lihat di sini kita ada 1, 2, ada 2 tingkat, maka di sini kita isi dengan 2. Ya. Setelah itu kita hitung, kita masukkan berapa tingginya. Kita lihat di sini tingginya adalah 5 meter dan 5 meter ya. Jadi pada tipe story height-nya ini sebenarnya 5 meter, lalu bottom story height adalah 5 meter. Kita klik OK. Oke, sekarang kita punya grid sesuai dengan desain kita ya. Ini untuk story 2-nya, coba kita rubah view-nya. Ya, kita coba klik untuk view pada grid 1. Nah, ini ya. Jadi jaraknya ini dia adalah 5 meter 5 meter, lalu tingginya adalah 5 meter 5 meter ya. Jadi di sini ada 20 meter, tingginya adalah 10 meter. Setelah kita mempunyai grid, ya, selanjutnya kita akan membuat define materialnya ya, seperti yang sudah pernah saya jelaskan pada materi sebelumnya bahwa kita akan membuat material dalam perhitungan ini. Materialnya kita nolkan untuk beratnya, jadi materialnya terserah apa saja, yang penting beratnya ini per unit volume kita buat dia 0 ya. Artinya kita mengabaikan berat sendiri dari struktur ya. Ini kelupaan belum saya rubah namanya akan saya ganti dengan trust. Kita oke. Nah, setelah material kita modelkan, selanjutnya kita akan memodelkan frame section. Frame section nanti silakan terserah, bisa memakai section apa saja, kita pakai new property ya. Kita oke saja langsung. Nah, di sini yang penting kita rubah adalah section materialnya dengan material kita tadi. Namanya kita beri nama truss juga. Nah, kenapa kita buat dia truss? Agar berat sendiri dari section ini dia adalah 0, sehingga berat sendiri strukturnya itu akan diabaikan. Ini sudah ada truss, kita oke. Kalau sudah, selanjutnya adalah kita akan menggambar struktur kita. Kita akan memodelkan struktur kita. Nah, kita coba klik draw. Kemudian kita klik untuk ini, draw beam. Ya, klik. Nah, sekarang kita gambarkan. Kita klik.
Oke, kita punya struktur kita seperti ini ya. Kita lihat apakah sudah sama atau belum. Nah, ini sudah sama ya untuk frame sectionnya. Yang belum sama adalah tumpuannya ya. Selanjutnya kita akan merubah tumpuannya. Pertama kita hapus dulu untuk jenis tumpuannya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat tumpuan apa yang ada di sini. Nah, ini adalah tumpuan sendi ya, sehingga ini kita akan modelkan dia sebagai tumpuan sendi ya. Kita klik dulu ini atau kita drag di sini, lalu kita pilih dia adalah sendi ya. Kita apply, sudah dia jadi sendi. Lalu yang selanjutnya adalah di titik B, itu kita pakai dia tumpuan roll. Juga sekarang kita punya tumpuan sendi dan roll pada struktur kita ya. Maka permodelan untuk struktur dan tumpuan kita sudah jadi ini. Selanjutnya kita akan memodelkan untuk bebannya. Kita lihat lagi bebannya. Ini ada beban P1 sebesar 150 kN. Akan kita masukkan beban P1-nya ya, kita taruh dulu, kita klik dulu untuk letak bebannya. Nah, untuk truss itu bisa kita pakai beban titik ya, atau kita pakai ini assign join load force. Nah, di sini sudah ada. Coba kita klik untuk Z-nya. Karena ini Z, maka kita membuatnya dia minus ya. Kalau misalnya kita ingin membuat dia bebannya arahnya ke bawah. Ya, maka ini adalah minus 150 kN. Kita apply. Nah, ini dia 150 kN dia arahnya ke bawah. Sekarang P2 ada di tumpuan ini ya. Ini sebesar 50 kN. Kita klik untuk tumpuannya, letak bebannya. Ini kita buat dia minus 50 kN, kita apply. Ini ya. Ada P1, P2, yang kurang adalah P3 sebesar 40 kN. Oke, kita masukkan untuk P3-nya, di letaknya ada di sini. Sebesar berapa? 40 kN. Maka di sini adalah minus 40 kN. Kita apply. Kita punya, nah kita oke. Maka sekarang kita punya struktur kita, struktur truss kita dengan permodelan tumpuan, permodelan struktur, ya, dan permodelan beban seperti pada contoh kasusnya sudah sama plug ya. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah yang pertama adalah memastikan untuk struktur kita ini semua joinnya dia terpisah. Nah, ini kan sudah terpisah. Misalnya belum terpisah, adik-adik bisa menjadikan satu struktur kita ini. Nah, ini kan dia terpisah, ini ya. Ini harus kita jadikan satu dulu. Caranya gimana? Kita klik yang terpisah, kita edit, ya. Kita edit frame, lalu join frame, maka dia akan menjadi satu frame. Nah, ini dia akan sudah menjadi satu frame. Apakah ada lagi yang terpisah? Kita cek. Nah, ini dia terpisah ya, harusnya kita jadikan satu. Maka kita edit frame, join frame. Nah, maka dia sudah terpisah ya. Terpisah. Nah, ini juga terpisah. Ini juga terpisah. Kasusnya bagaimana kalau misalnya di sini misal kita buat dia jadi satu, maka dia tidak terpisah. Ya. Coba kita join. Nah, ini kan dia jadi satu. Maka kita harus memastikan bahwa semua titik kumpul ini, semua frame-frame kita ini itu harus terputus pada masing-masing titik kumpulnya ya. Kita coba Ctrl A, atau mungkin juga bisa di drag semua seperti ini. Kita pakai edit frame, ya, divide frame, kita bagi ke break at intersection with selected frame and join ya. Kita apply. Setelah itu kita oke, kita pastikan, nah dia pasti, ini sudah terpisah ya. Maka semua sudah terpisah. Kalau sudah terpisah, selanjutnya adalah kita harus memodelkan bahwa titik buhul, titik sambungan ini adalah sambungan sendi. Caranya bagaimana? Ya, kita Ctrl A, kita pilih ya, atau kita drag juga bisa ya. Lalu kita klik assign frame, release. Ini untuk momen 33 kita akan merilisnya ke 00. Artinya kita membuat bahwa, nah ini di sini dia akan terputus untuk titik kekakuannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa struktur kita ini menjadi struktur truss sempurna ya, dengan sambungan ini dia adalah sambungan sendi. Kita oke ya, setelah itu kita akan melakukan analisis kalau sudah. Ya, caranya gimana? Kita analisis dulu, kita set untuk
dulu untuk active degree of freedom, kita pilih XZ plane ya, karena ini adalah XZ. Kita kita oke ya. Kalau sudah kita running ya, ke analyze, run analysis ya. Coba ini kita kasih nama dulu. So, ini adalah namanya latihan. Kita kasih ini trust latihan. Kita save. Setelah kita save, maka dia akan running. Sampai runningnya selesai, kita tunggu. Nah, ini runningnya dia sudah selesai ya. Maka kita done saja. Nah, kalau kita sudah punya struktur trust kita yang sudah kita running, yang sudah kita lakukan analisis struktur. Selanjutnya adalah kita akan melihat terkait dengan informasi-informasi yang kita butuhkan ya. Ingat di dalam trust dia tidak akan ada momen ya, tidak akan ada momen. Sehingga kita cek di sini, ceknya adalah display ya. Lalu ke force trust diagram, ke frame, kita cek untuk momen 33. Ya. Nah, ini momen 33-nya dia masih ada ya. Kalau masih ada bagaimana? Apakah ada yang keliru? Ya, pasti ada yang keliru ya. Di mana itu akan kita coba cari ya. Biasanya kalau tidak ini kita jadikan dia sendi. Kalau tidak kita belum mengenolkan bebannya ya. Pak, tadi sudah saya nolkan. Ya, sekarang kita cek ya. Kita close, kita buka untuk unlock model. Nah, ini ya. Ini adalah ini section propertinya masih W24 kali 94 ya. Ini. Sehingga perlu kita lakukan perubahan ya. Artinya apa? Artinya kita sudah memodelkan untuk material dan juga section, tapi kita belum memasukkannya ke sini ternyata. Nah, itu terkadang kita salah di situ. Nah, sekarang akan kita coba rubah section frame kita menjadi truss ya. Tadi contohnya adalah truss. Mana truss? Nah, ini ya. Kita apply. Ya, ini sekarang sudah menjadi truss. Ya. Kita coba running ulang. Oke, sudah di running ya, sudah selesai untuk runningnya, ini sudah keluar dan sekarang coba kita cek lagi untuk kita display momen 33 apply. Nah, sekarang momen 33-nya dia menjadi 0. Artinya kita sudah benar ya. Artinya tadi kita ada salah dalam permodelan. Nah, kita cek kan ini 0 ya. Kita tadi ada salah dalam permodelan apa? Yaitu permodelan jenis strukturnya ya. Itu material sudah kita modelkan, frame-nya sudah kita modelkan, tetapi ternyata kita belum memasukkannya di dalam struktur kita. Oke, berarti ini sudah benar. Selanjutnya, informasi apa yang kita punya di sini? Ya, di dalam struktur trust, yang akan kita cari atau kita pakai informasi yang ada itu adalah axial force. Ya. Maka kita bisa cek axial force-nya. Lah, ini adalah axial force-nya, ya, berupa diagram. Kalau kita ingin menunjukkan di mana atau berapa besarnya diagram force-nya, ya kita coba cek value ya, show value. Diagram coba kita hapus, kita apply. Nah, di sini sudah kelihatan ya bahwa untuk minus berarti dia adalah tekan, kalau plus dia adalah tarik ya. Ini dia plus 358,445 dan selanjutnya ini. Ya. Bisa kalian cek untuk nilai-nilainya ini dengan perhitungan manual, ya apakah sama atau tidak. Ya kalau misalkan tidak, bisa mulai digali lagi ya, digali lagi kira-kira di mana letak kesalahannya. Bisa salah dalam perhitungan manual, bisa juga salah dalam perhitungan trustnya, sehingga kalian harus pandai-pandai dalam menganalisis di mana letak kesalahannya. Seperti tadi ya, setelah kita cek ternyata momen 33-nya dia ada, padahal harusnya tidak ada ya. Setelah kita cek lagi ternyata adalah kita belum memodelkan nama dari frame kita ya, sehingga setelah kita rubah baru dia akan berubah namanya. Oke,
Itu adalah video kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, kita belum sampai ke belum melihat reaksi vertikal ya. Reaksi vertikal caranya sama dalam eh, perhitungannya. Bisa dilihat dalam video sebelumnya terkait dengan balok cara mencarinya ya. Jadi silakan nanti bisa dilihat dari situ. Oke, sekian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa diketikkan di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe ya bagian kepada teman-teman kalian agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.